Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masuk di bagian yang ke-14 dari seri buffer atau bahas FR subscriber. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari request salah satu teman kita yang sudah mengirimkan melalui kontak WhatsApp-nya Lesehan Education. Kak, bahas penalaran analitis yang posisi duduk-duduk gitu, Kak. Ya, kemarin saudara dapat soal yang duduk melingkar 8 orang, terus duduk berderet. Teman-teman bimbel juga pada dapat yang posisi duduk. Ada yang sampai dapat 3 soal kayak gitu. Terima kasih sebelumnya, Kak. Oke. Nah, ini adalah salah satu dari request dari teman kita. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penalaran analitis, khususnya adalah tentang posisi duduk. Nah, nanti juga akan saya berikan contoh duduk melingkar dari 8 orang. Kasusnya seperti apa, gimana cara mudah untuk menyelesaikannya. Jadi teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai. Nah, selain yang di WA-kan ini teman-teman, sebenarnya juga sudah banyak sekali yang masuk ke saya. Saya mohon maaf belum bisa membahas semuanya. Jadi banyak sekali yang sudah mengirimkan WA dari DM Instagram, kemudian pesan dari Telegram, itu sudah banyak. Ini yang saya bahas, mungkin yang lebih banyak requestnya gitu aja ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soal ya. Nah, ini ada soal yang pertama ya, ini akan kita bahas dan ini sesuai dengan request ya teman-teman ya, ada 8 orang. Nah, ini saya dapatkan dari teman-teman kita yang sudah tes, kemudian saya coba untuk memberikan ilustrasi soalnya ya, kurang lebih adalah seperti ini. Yuk kita baca dulu ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita menyelesaikan soal ini, saya sampaikan dulu bahwa di sini adalah saya berikan tips ya. Tips untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah langkah yang pertama adalah silahkan teman-teman untuk membaca soalnya ya. Oke, baca soal ya, bukan baca bacaan ya, tapi baca soalnya dulu. Nah, soalnya itu yang mana? Yang ini ya, yang bawah ini. Ya, ini adalah soalnya. Oke. Ya, baca dulu soalnya. Kenapa baca dulu soalnya? Karena nanti kalau teman-teman membaca paragrafnya atau narasinya terlebih dahulu, kemudian baru membaca soalnya, nanti teman-teman akan balik lagi ke paragraf itu. Dan itu akan sangat memakan waktu ya, padahal tes SKD CPNS itu waktunya sangat sedikit ya. Maka teman-teman baca dulu soalnya. Kalau sudah, baru kemudian langkah yang kedua itu adalah pahami bacaannya gitu ya. Pahami bacaannya. Nah, pahami bacaannya ini ada langkahnya ya teman-teman ya. Pahami bacaan ini adalah bisa kalian baca per kalimat ya, per kalimat. Kemudian langkah yang ketiga ini saya tuliskan di sini, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah tulis dalam simbol matematika ya, simbol matematika. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya adalah misalnya ya, ini kan duduk melingkar ya di meja bundar, mengelilingi meja bundar. Maka di sini teman-teman buat ilustrasi dari meja bundar seperti apa. Nah, kayak gitu ya. Tulis simbol matematika, simbol atau ilustrasi ya teman-teman ya, supaya dari soal ini bisa dimodelkan ke dalam bentuk grafik, gambar, simbol dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian bisa dicari jawabannya. Oke, itu adalah tipsnya ya teman-teman ya. Diingat ya, untuk penalaran analitis langkah pertama adalah silahkan dibaca soal, kemudian pahami bacaan ya, baca per kalimat. Jadi satu kalimat tulis ilustrasinya, satu kalimat tulis simbolnya kayak gitu ya. Baru kemudian bisa dicari jawabannya. Oke, nah sekarang kita akan coba ya. Untuk soal ini, tadi langkah pertama apa? Ya, langkah pertama adalah baca soalnya ya. Di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar. Oke. Di sini yang ditanyakan yang tidak benar, teman-teman ya. Yang tidak benar. Oke, kita tahu kalau dalam baca soalnya kita tahu arahnya. Oh, kita mau mencari yang tidak benar seperti itu ya.
Oke, nah ini saya buatkan di sini aja ya. Yuk, kita baca sekarang. Pada suatu jamuan makan siang, 8 orang calon pegawai negeri sipil, Asep, Budi, Caca, Denny, Ella, Fitri, Galang, dan Heni duduk mengelilingi suatu meja bundar. Oke, meja bundar. Langkah pertama ini ya, ilustrasikan. Nah, meja bundar. Ada berapa orang? Ada 8. Nah, ada 8 otomatis di sini nanti duduknya akan bersilangan, berhadapan, saling berhadapan gitu ya. Oke. Ya, pasti seperti ini teman-teman. Nanti kalau ketemu soal yang lain itu pasti berhadapan. Kalau genap seperti ini. Nah, kalau ganjil bagaimana? Nah, nanti kalau ganjil ya berarti tidak saling berhadapan, atau mungkin ada yang berhadapan gitu ya, ada yang berhadapan tapi mungkin soalnya tidak seperti ini ya, tidak seperti ini, berhadapan. Biasanya tidak ada kalimat berhadapan kayak gitu. Tapi yang saya tahu soal-soal yang tentang penalaran analitis terkhusus untuk yang meja bundar itu jarang sekali jumlah orangnya itu ganjil ya. Kebanyakan jumlah orangnya itu adalah genap gitu ya. Oke, kalau ganjil pasti ini tidak seperti ini kalimatnya ya, mungkin tidak akan ada kata berhadapan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah ya, jadi yang saya kasih titik-titik ini saling berhadapan. Oke, selesai ini kalimat yang atas ini, dan ini udah selesai. Lanjut sekarang, Ella duduk berhadapan dengan Asep. Nah, Ella duduk berhadapan dengan Asep karena baru menempatkan pertama kali, maka teman-teman bebas ya, bebas untuk istilahnya apa, menempatkan ya, bebas untuk menempatkan di mana saja boleh kayak gitu ya. Oke, maka di sini ya misalnya ini adalah Ella ya, di sini Ella, maka di sini adalah Asep. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini sudah ya. Kemudian Fitri duduk di antara Heni dan Caca. Nah, Fitri duduk di antara Heni dan Caca. Berarti posisi Fitri itu berada di antara Heni dan Caca ya. Oke, teman-teman, mau diletakkan di mana? Ya, mau diletakkan di mana? Masih bingung? Oke, kalau masih bingung boleh disimpan dulu karena ini mungkin letaknya bisa di sini, bisa di sini gitu ya. Coba kita baca dulu kalimat berikutnya. Yang penting kita tahu dulu, oh Fitri itu di antara Heni dan Caca. Nah, gitu. Kemudian Denny dan Caca duduk tepat berhadapan. Nah, berarti si siapa tadi? Si Denny ya, bukan Heni ya. Denny dan juga Caca itu duduk berhadapan. Nah, ini simbol-simbol ini bebas teman-teman, mau pakai apa bebas ya. Ini saya tuliskan begini berarti berhadapan gitu ya. Ini yang seperti ini berarti saling duduk bersebelahan kayak gitu ya, bebas ya. Nah, ini sudah tulis. Heni duduk 2 kursi terpisah dari Asep. Nah, Heni 2 kursi terpisah dari Asep. Dari Asep itu ada 2 kursi kosong. 2 kursi terpisah itu ini loh ya teman-teman ya. Misalkan ini dan ini ya. Oke, terpisah dari Asep. Jadi Heni itu mungkin duduk di sini atau di sini. Nah, gitu ya. Pilih aja salah satu, nggak apa-apa. Karena ini meja bundar ya, atau duduk melingkar, maka pilih aja salah satu gitu ya. Oke, berarti Heni kalau tidak di atas ya di sini. Nah, ini 2 kursi terpisah itu seperti itu ya caranya ya. Oke. Katakanlah misalkan si Heni ada di sini ya, di bawahnya Ella ini ya. Ini misalnya Heni ada di sini ya. Kalau Heni ada di sini berarti di sini isinya siapa? Iya, Fitri, karena tadi duduknya bersebelahan kan. Sampingnya Fitri siapa? Caca. Kemudian informasi lagi yang diperoleh apa? Caca berhadapan dengan Denny, berarti di sini Denny. Nah, gitu kan. Ya, yang belum ada siapa ini? Yang belum ada siapa yang belum ada? Ini berarti Budi ya, Budi belum ada. Kemudian Galang belum ada. Ya, maka di sini kalau tidak ditempati Budi berarti Galang. Kalau tidak Galang berarti Budi kan gitu. Jadi masih ada 2 kemungkinan di sini, gitu ya. Oke, karena tadi kita sudah tahu bahwa yang ditanyakan adalah kemungkinan yang tidak benar ya, maka kita
cek langsung saja di pilihan ganda ya, apakah sudah sesuai dengan gambar yang kita gambar ya. Oke, sekarang kita cek yang A ya. Denny duduk di antara Galang dan Ella. Ya, Denny duduk di antara Galang dan Ella. Mungkin nggak? Mungkin ya. Maka di sini betul ya, bukan yang tidak benar ya, bukan jawabannya ya ini ya. Kemudian yang B, Caca dan Budi dipisahkan oleh Asep. Caca dan Budi. Nah, dipisahkan Asep. Mungkin ya. Maka ini betul ya. Fitri duduk di antara Henny dan Caca. Fitri duduk di antara Henny dan Caca. Ini sudah sesuai dengan bacaan tadi. Ini betul. Denny dipisahkan 2 kursi dengan Asep. Nah, Denny mana nih? Ini Denny ya. Asep di sini, Denny di sini, dipisahkan oleh 2 kursi ya. Kursinya Budi dan juga kursinya Galang. Oke, ini juga betul ya. Kemudian Budi duduk di antara Ella dan Henny. Ella dan Henny di sini ya. Budi apakah di sini? Tidak mungkin karena di sini tidak ada kursi gitu kan. Ya, maka yang salah adalah yang E. Ya, gitu ya. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, gitu bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 2. Masih di meja bundar, ini terdapat 6 kursi. Oke, silakan teman-teman kalau mau dijawab dulu, kalau mau mencoba dulu silakan di pause dulu videonya. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. Kita baca dulu soalnya ya. Kursi mana yang masih kosong? Jadi soal itu biasanya terletak di kalimat terakhir ya. Jadi teman-teman langsung melompat dulu ke sini ya. Kursi mana yang masih kosong? Nah, berarti kan kita tahu pikiran kita, oh kita mencari kursi yang masih kosong begitu ya. Nah, sekarang baru kita tuliskan notasi atau ilustrasi atau simbol dari kalimat-kalimat yang ada pada soal. Yuk kita mulai. Meja bundar terdapat 6 kursi yang diduduki oleh 5 orang ya. Kursinya 6, ya, orangnya 5 gitu ya. Meja bundar, oke, buat meja bundar ya. Jadi satu kalimat sampai titik stop dulu, kita tuliskan dulu ilustrasinya ya. Ada 6 berarti ya misalkan seperti ini ya. Ada 6 ya, misalnya seperti ini. Nah, kayak gini ada 6 ya. Oke. Kemudian diduduki oleh 5 orang. Kita belum bisa menuliskan 5 orang di mana, baru bisa kita tuliskan kalau kita sudah membaca ini. A duduk di depan B. Nah, ini sudah jelas. A duduk di depan B. Ini meletakkannya bebas ya. B-nya di sini, A-nya di sini boleh, A-nya di sini, B-nya di sini boleh, bebas ya. Karena ini baru penempatan yang pertama gitu ya. Kemudian C duduk 2 kursi di sebelah kanan B. Nah, ini kita harus punya kesepakatan dulu ya. Kanan B itu berarti ke arah sana ya, itu berarti kanan gitu ya. Kalau ke sini berarti ini kiri gitu ya. Kirinya B, kanannya B. Nah, kayak gitu. Yuk kita ulangi ya. C duduk 2 kursi di sebelah kanan B. Berarti ngitungnya gimana? 2 kursi itu ngitungnya gimana? Ya. 1, 2. Nah, berarti di sini siapa? C. Nah, gitu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah itu panahnya saya hapus ya tadi ya biar tidak mengganggu. Kemudian sebelah kanan dan kiri B berturut-turut diisi oleh E dan F. Berturut-turut ya. Berarti kanannya isinya E, berarti kirinya isinya F. Nah, berturut-turut itu seperti itu ya. Maka sebelah kanannya itu E, sebelah kirinya F. Nah, kursi mana yang kosong? Nah, di sini kan yang kosong kan. Ya, karena tadi hanya ada 5 orang yang kosong di sini. Sekarang kita cari yang kosong ini sebelah mana. Kita cek yang A. Sebelah kanannya B, betul atau salah? Salah, kanannya B itu ada E ya. Kemudian sebelah kanan E, betul atau salah? Salah, sebelah kanan E itu ada C ya. Kemudian 2 bangku sebelah C. Nah, sebelah itu berarti bisa kanan bisa kiri. Betul nggak 2 bangku? Ya, kalau arahnya kiri berarti 2 bangku dari C itu 1, 2. Ini ada isinya. Kalau kita ngitungnya dari sini 1, 2. Nah, betul ini kosong ya. Ini kita simpan dulu ya. Kemudian yang D, 2 bangku sebelah E. E itu di sini ya. 2 bangku itu berarti 1, 2. Oh, ada isinya. 1, 2. Oh, ada isinya. Berarti bukan yang ini.
ya. 3 bangku sebelah A ya, 3 bangku sebelah A. A-nya di sini, 3 bangku itu berarti 1 2 3 ya, 1 2 3. Oh, isinya B. Ini berarti ini bukan gitu ya. Jadi yang kosong itu adalah 2 bangku di sebelahnya C. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke, ingat ya langkahnya tadi apa? Baca soal dulu, kemudian baca per kalimat, kemudian buat ilustrasi atau simbol ke dalam bentuk matematika gitu ya. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Ya, nah ini lumayan panjang ini. Teman-teman silakan kalau mau dijawab dulu boleh. Kalau sudah kita akan membahasnya. Oke. Baca dulu soalnya. Nah, siapakah yang duduk berhadapan di meja X? Nah, kita belum paham nggak apa-apa dengan soalnya. Minimal kita tahu kita nyari apa gitu, kita tahu dulu ya. Berarti kita nyari yang duduk berhadapan di meja X. Nah, gitu kan. Yuk, sekarang kita baca. Adi, Rio, Bagus, Ali, Putri, Rita, Siska, dan Dewi mengadakan makan bersama di suatu restoran di pusat kota. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet dan menempel secara berurutan. Oke, mejanya ada berapa? Ada 4 berderet ya, dan menempel secara berurutan. Oke, berarti di sini ya, mejanya katakanlah kita anggap di sini ya. Menempel ya, berderet. Berderet itu berarti seperti ini. Nah, ini meja, ini meja, ini meja, ini meja, ini meja. Ada 4 meja ya. Yuk lanjut. Tadi stop sampai sini kan. Meja tersebut diberi nama meja WXYZ. Nah, ini nama mejanya ya. Tapi kita belum tahu apakah mejanya itu urut dari WXYZ, dari kanan atau dari kiri atau di random, itu kan kita belum tahu ya. Maka kita tandai aja dulu ya. Tapi kita belum meletakkan nama mejanya. Lanjut ya. Pada setiap meja terdapat 2 orang yang duduk berhadapan. Oh, berarti di sini ada 2 orang. 1 2 gitu kan. 1 2 1 2 1 2. Nah, saling berhadapan. Nah, sesuai dengan soal ini. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Nah, berarti di sini harus kita kasih keterangan dulu ya, bahwa ini mungkin kita jadikan yang laki-laki, yang atas itu gambar yang atas, ini berarti yang perempuan gitu ya. Atau teman-teman balik juga boleh, sama aja gitu kan. Oke, stop sampai sini. Sekarang lanjut. Meja Y terletak paling kiri. Nah, ini sudah tahu ini kita. Y paling kiri ya, Y paling kiri. Meja X terletak di antara W dan Z. Nah, belum bisa kita X, berarti di sini ya pasti ya. Pasti ya teman-teman ya. Karena terletak di antara W dan Z. Tapi ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinannya adalah di sini WZ, di sini ZW. Nah, ada 2 kemungkinan. Mungkin nanti ada informasi lain ya. Oke, stop sampai sini. Informasi tambahannya adalah sebagai berikut. Rio ada di meja Z yang letaknya 2 meja di kanan meja W. Nah, berarti gimana ini? Ya. Rio ada di meja Z yang laki-laki Rio ya. Ya, Z-nya di mana? Ya, letaknya 2 meja di kanan meja W. Di kanan meja W. Oh, berarti di sini W, di sini Z. Nah, gitu ya. Karena Z itu di kanannya W. Nah, gitu. Oke. Berarti di sini si Rio itu ada di sini. Ya, di meja Z laki-laki gitu kan. Nah, kemudian Siska duduk di kursi pada meja C. Oh, ini bukan C nih teman-teman ya. Ini Y nih ya, salah ketik ya. Oke, Siska duduk di meja Y ya, berarti di sini ya. Oke, lanjut. Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Berarti Putri dulu, kemudian ada kursi, kemudian baru Dewi. Nah, berarti di mana nih? Di bawah kan yang untuk perempuan ya. Berarti di sini Putri, kemudian di sini Dewi. Nah, gitu. Terus Bagus duduk berhadapan dengan Siska. Nah, ini Bagus. Dan Ali tidak mau duduk dengan Rio. Rio di sini. Oh, berarti di sini Ali ya.
Ali ya. Kemudian udah ya, tidak ada lagi ya. Nah, orang yang belum ada itu adalah yang ada di meja X belum ada. Padahal yang di meja X tadi yang ditanyakan. Nah, gitu kan. Maka orang yang belum ada di sini itulah jawabannya, gitu kan. Karena yang ditanyakan yang berhadapan di meja X yang belum ada namanya, belum ketulis, yaitu di sini Adi, di sini Rita, gitu ya. Oke, maka jawabannya adalah yang C. Nah, gitu ya. Maka jawabannya yang C. Nah, gitu ya teman-teman ya, bisa ya. Jadi kalau ketemu soal penalaran, langkah pertama adalah jangan panik dulu. Nanti ketika ketemu soal yang panjang itu anggap saja pasti ini bisa diselesaikan. Tapi kalau kita melihat soal yang panjang terus jadi drop, ngedown gitu ya, maka itu akan membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih kayak gitu. Jadi intinya tenang, kuasai, kemudian lakukan langkah yang tadi. Baca dulu soalnya, per kalimat dibaca, modelkan ke ilustrasi matematika. Nah, baru dicari jawabannya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan teman-teman berikan komentar di bawah ya. Komentar di bawah kira-kira kita mau bahas apa lagi gitu ya. Dan tuliskan harapan teman-teman yang setelah melihat video ini sampai selesai. Harapannya apa setelah nonton video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendukung terus channel ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share video ini supaya bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.